Selfie, harus bagaimana? Ini waktu tik vokal ini kayak gimana ya? Kok bisa banyak banget yang bukan hanya aku yang bilang, ih kok bener-bener kayak Ayu Suraya masih muda ya gitu. Mau udah tua. Enggak, maksudnya kan Selfie masih muda. Kemarin take vokalnya itu emang didampingi sama Bunda. Ya aku lihat kok di kantor PAMI lagi, gua mau ngobrol udah pulang. Di Pitados ya. Dulu sebelum kita banyak bertanya kepada Selviana. Mau jawab komen? Terus gila ya. Begitu ya. Viewernya ada yang nambah. Seru gitu. Kayaknya nggak tahu di IG deh, ya. Di IG? Orang nggak tahu di IG. Nggak tahu. Rame ini. Rame Bunda. Berapa yang nonton? Baru 200. 202. Masih sedikit. Iya, orang baru. Baru. Aku promo dulu. Promo dulu ya. Nonton sekarang ya live di Instagram DFM. 100 berapa? Buka kamu. Nonton sekarang ya live di Instagram DFM. Ngapain bukan Bang Andre? Yang disorong mukanya Bang Andre, bukan muka nonton ya sekali DFM di penyiarnya. Nonton sekarang ya lagi live Instagram DFM 100. Itu kakakku. Dia malas banget. Ini dangdut klasik kalau ini. Klasik dong. Iya, klasik. Yang komen pada cantik banget Bunda. Bajunya kembaran. Ya. Foto yang tadi. Nanti. Foto. Siap. Foto ini. Hah? Foto apa ini? Kok bisa sih gini? Ajarin ya. Tulisan-tulisan gitu tak ngerti. Tulisan-tulisan yang itu nggak tahu caranya. Tulisan-tulisan yang itu nggak bisa caranya. Bisa nanti. Oh Bunda pada komen katanya mirip, katanya. Jawab dong Bunda. Katanya mirip banget. Bajunya kembaran masih dong. Oh. Tuh. Saya pikir off. Masih nggak apa-apa. Saya pikir off. Katanya pada cantik banget tuh. Bajunya kembaran. Bajunya kembaran. Iya. Promo digeser aja ntar. Ya. Digeser ke jam 10 kek. Ya. Ke jam 9. Yang ku cinta, yang ku puja telah membuat luka. Siapa itu? Komennya nonton katanya jaringannya pada jelek. Ya, siap. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta di The Bincang Bintang. Kali ini bersama saya Andrea dan Bang Murpipiri, juga Jeffrey dan Mas Is, juga ada Budi, terus juga ada
siapa Andi dan ada beberapa lah di studio gitu ya. Ada selfie. Ada selfie udah pasti. Dan bintang tamu kita yang sangat cetar membahana adalah Selfie Ama. Juga Bunda Ayu Seraya. Jangan ntar ini lagi, ntar marah lagi. Padahal gue baru ngomong Bunda setelah dengar dari adik-adikku, Anis Atra lah, Novi lah, Bunda. Biasanya aku bilang kakakku. Ya udah kakak aja. Iya kakak lah, kan memang kita, aduh gimana sih. Selfie, harus bagaimana? Ini waktu tik vokal ini kayak gimana ya? Kok bisa banyak banget ya, bukan hanya aku yang bilang, ih kok bener-bener kayak Ayu Seraya masih muda ya gitu. Lo udah tua. Enggak, maksudnya kan Selfie masih muda. Kemarin take vokalnya itu memang didampingi sama Bunda. Ya aku lihat kok di kantor PAMI lagi, gua mau ngobrol udah pulang. Ini Pitados ya. Oh, tapi cerewet enggak waktu beliau? Udah sih, ada ininya, ada masukannya. Enggak di lagu Harus Bagaimana ini ada enggak apa namanya improvisasinya Selfie yang memang Ada. Tanpa sepengetahuan Bunda? Ada. Yang di mana ya? Ref. Tuhan. Nah, itu Selfie. Aku. Kamu banget. Ya, itu Selfie banget. Iya. Itu situ. Selfie. Musiknya Bang Rusman. Urusman ya, waduh, emang kenapa nggak Esprit kan? Oh, Mas Pri sibuk. Cocoknya kan beliau sama Iya, lagu kesepian Mas Pri. iya Pri Keyboard abis gitu kan. Aku berpikir bahwa Pri Keyboard loh ini, Iya. bukan berarti Rusman ya? Iya. Wah keren juga ternyata, memang orang-orang senior ya. Iya kan orang-orangnya Mas Pri juga. Iya, Bang Rusman juga di kesepian, di Asmara Terpendam. iya artinya Nah, Mas Rusman, Pri, ya. Pri, Oim kan gitu, Husen. Sama Husen. Iya, Luar pokoknya biasa. satu grup lah itu ya. Tapi Chan, lu jangan GR dulu, tenang dulu. Cem siapa Husen? Husen. Sekarang kan Luar udah jadi suaminya Wawa. biasa. Iya. Mari. Sini pasti ada cerita-cerita yang mengharu biru. Waktu di Lida ada nggak yang mengharu biru dari Selfie? Pingsan. Banyak banget. Kan kalau di daerah tuh kadang-kadang ada yang mencuekkan lah, ada yang kurang inilah dan sebagainya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Dulu waktu di kampung ya masih kecil. Itu tuh acara kesenian gitu kan. Terus aku pakai baju olahraga. Aku naik lah joget di panggung, situ nyanyi. Sampai nenekku berantem sama dia. Kenapa kau hina-hina cucu aku? Kenapa gini-gini? Sama tantenya. Dia dengar orang itu ngomong, ih pakai baju olahraga, nggak malu apa naik nyanyi pakai baju olahraga gitu. Malam Masih kesenian. kecil ya. Karena masih kecil, aku masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nggak apa-apa sih. Kan kelas 2 SD mah wajar mau pakai apa aja gitu ya. Yang penting sopan. Tapi Enggak, kalau di kampung tuh kan maunya yang bling-bling. iya biasa lah anak. Tapi kan dia ternyata memang sudah dari dulu memang udah sopan gitu pakai baju olahraga. Tapi Selfie di saat ikut Lida ada nggak yang cerita-cerita heroik sehingga dirimu ini betul-betul terpacu untuk menjadi yang number one? Aku sih lebih banyak kan yang komen-komen gimana sih katanya menang SMS apa. Jujur memang waktu Lida aku tampilnya nggak terlalu bagaimana banget. Sampai orang bilang dasar tuh SMS, juara SMS. Akhirnya aku termotivasi dari kata-kata itu. Aku semangat lah belajar untuk persiapan Asia gitu. Itu selanya beberapa bulan Berapa bulan kan? kemudian ya? Akhirnya aku terusan hafalin lagu gitu, dengerin genre-genre selain dangdut. Pas di DA kita butuh treatment yang memang ada selingan pop, Melayu, terus rock, jazz, itu semua genre gitu ya. Jadinya ya udah Selfie inilah praktekan lah gitu. Dan tidak usah menjawab cemoohan netizen itu, tapi dijawab dengan pembuktiannya ya udah aku buktikan aku bisa. Iya. Dan saat dirimu sudah menang nih, baik di DA maupun di Asia, ada juga seorang teman aku dan mungkin kamu juga kenal bilang, sayang Selfie itu kenapa berhijab? Aku bilang, loh kok begitu? Dia bilang gitu. Banyak yang ini pro kontra. Iya kan sayang katanya, dia juara 1 malah kalah cuma ini. Tapi aku dukung.
Tapi ternyata sekarang dirimu itu benar harus berhijab. Iya. Karena siapapun mau dengan dia gitu loh. Termasuk Bunda. Nah, kenapa dirimu langsung berubah tampilan? Aku berhijab karena bapak aku gitu. Pasti. Bapak aku kan udah nggak ada. Jadi Memang udah niat memang ya. pas bapak aku masih hidup aku udah pengen berhijab, cuman memang masih mikirin aku baru berapa bulan nih, baru beberapa tahun nih, pas dari umroh lah, udah mau kayaknya aku nyaman deh dengan pakaian begini, enggak merasa hangat aja gitu dengan pakaian aku pakai hijab. Akhirnya ditunda dulu lah setahun. Tahun yang di 2020 kemarin bapak aku nggak ada, langsung tuh aku berpikiran ngambil keputusan udah aku mau berhijab. Nggak takut kala itu gimana dengan karir aku? Karir aku ya karena aku melihat penyanyi juga banyak yang berhijab. Contohnya Lesti juga. Ya aku juga ngomong, loh, iya. kamu nggak mau itu Lesti? Loh Lesti udah mapan bro. Nggak bisa. Saya bilang gitu. Lesti waktu itu ya belum mapan-mapan banget udah berhijab tak gitu. Tapi aku mendukung banget dirimu karena ya namanya idola ya. Mau dia berhijab tapi aku mendukung dan berhijab gitu loh. Dia pendukung, dia Selvita dia, terus yang mendukung, yang mendoakan dia tuh, dia bangun tidur aja bilangnya cantik banget. Cantik. Padahal udah bulu kayak dia bilang Saya bilang, cantik. masa sih cantik aku? Pokoknya percaya aja. Jadi Rumi tuh luar biasa, cintanya tuh tulus banget. Saya juga ikut, masa cantik gitu. Kamu dibilang cantik loh, kamu pakai ini dong. Dan saya yang suka kalau belum rapi tuh jangan live, saya bilang gitu. Dia kadang-kadang memang anaknya sederhana, cuek. Jadi cueknya itu kadang-kadang kan kita sama-sama punya kelemahan di pipi. Betul. Pipinya cabi. Iya. Jadi Kelebihan. 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 Jadi kalau pakai kerudung saya paling bawel. Saya pakai kerudung cepi jangan jadi agak maju gini supaya tutupin gitu. Kalau belum rapi banget jangan sampai live dulu. Dia sih apa aja juga masih ini cuek. Nah itu mungkin kekurangan apa Kelebihan. Iya, seperti itu kesederhanaan Cepi itu yang bikin justru penggemarnya itu termasuk diriku. Itu yang aku dukung sama dia dari jadi awal. apa adanya. Tapi tetap aja saya bawelin. Jangan sembarang pakai baju, jangan sembarang belum apa-apa udah tampil di layar. Jadi harus pakai kerudung juga harus saya cerewet. Alhamdulillah Selfie mau denger, walaupun kadang-kadang suka gini aja kayak tadi. Selfie ganti baju gitu kan. Ganti baju. Enggak gini aja. Nah, tapi akhirnya nurut gitu loh. Alhamdulillah. Itulah gitu ya. Selfie nurut ini atas dasar bener-bener rasa sayang sama Bunda atau apa? Kenapa? Aku pengen ya karena dia senior, Bunda senior, ya udah aku harus ikutlah apa yang dibilang senior ini baik ya. Itu udah baik gitu karena memang beliau udah berpengalaman. Katanya kamu harus ini dong, kamu kan artis, kamu setelannya harus bagus, harus biar orang nggak bosan gitu katanya. Biar rapi itu tidak harus berlebihan, tidak harus dandan berlebihan, rapi aja. Tapi jujur kakakku, di saat Selfie hijrah gitu dengan hijab, dirimu juga pakai hijab kan belakangan ini gitu kan, dulu masih berombai-rombai. Iya sih, artinya di saat dirimu itu masih di atas langit. Dulu saya sampai punya acara tersendiri, butik bugar dan cantik. Iya. Karena kenapa? Sama adikku di sebelah itu dulu kan. Karena kenapa rambutku panjang lebat terus nggak belum ada uban. Iya, Saya sekarang bisa saya sampai sekarang belum karena ada perawatan sama dong sama aku. jadi sebagai wanita itu memang harus tampil tidak cantik yang berlebihan, tapi rapi, enak dilihat, itu aja. Tapi di saat Selfie pakai hijab, apa komentarnya? Mendukung langsung? Justru saya kenal Selfie datang ke rumah saya itu udah berhijab ya? Iya. Terus yang paling aku aneh nih, karena yang namanya Bunda Yusra ini Cepi, aku bilang Cepi aja ya, panggilan sayangnya. Bukan awal-awalnya kan dikerubungin banyak sekali para penyanyi-penyanyi. Kenapa jatuh hati banget sama Cepi nih? Aneh nih. Ayu Soraya. Iya. Saya banyak anak-anak saya, adik-adik saya banyak di Bunga Rampai. Saya aktif di organisasi banyak sekali. Nggak tahu nih
Tapi dengan ketulusan dia saya tahu. Jadi saya pun mencintai dia, sayang sama dia juga tulus. Dan saya kebetulan nggak punya anak perempuan yang sesuai dengan ukuran saya. Sampai baju kembaran loh. Semuanya sepatu juga sama ukurannya. Ya Allah. Jadi memang kayaknya Allah takdirkan Selfie melangkah ke rumah saya dan saya menerima dia dengan senang hati. Sulit loh Selfie. Itu semuanya Allah yang Ya, menggerakkan. aku juga nggak nyangka bisa sedekat ini sama Bunda. Artinya di Jakarta menemukan seorang tokoh gitu ya. Beliau ini tokoh loh. Tokoh penyanyi yang sampai sekarang namanya tetap tidak redup gitu loh. Benar. Walaupun sudah lama sekali nggak ngeluarin single, sampai aku capek. Ini orang nih, sampai kadang-kadang kan lagu dia tobangan dulu cuma satu. Ini gara-gara cuma satu ini nih, orang ini jadi males tak gituin kalau aku siaran. Sampai aku, kakakku, ayo dong berkarya lagi, tak panggil ke sini, tetap aja nggak mau gitu. Jatuh hatinya sama kamu. Apa yang bisa kamu sampaikan nih? Ya. Bangga aja sih Aha. bisa kenal sama beliau. Aha. Jadi pengalamannya banyak banget dibagi untuk Aku jadi melo juga nih, kurang ajar. untuk Selfie banyak banget masukan-masukan yang diberikan untuk Selfie dalam berkarir ini di dunia entertain. Dan sampai beliau udah menganggap seperti anaknya sendiri gitu. Itu sangat ini banget. Aku nggak merasa gimana ya di Ada Jakarta orang tua itu di karena Jakarta. jauh dari orang tua, ada Bunda, akhirnya merasa kayak ada orang tua di sini gitu. Saya bisa berpelukan. Iya, benar-benar. Jadi dan lucunya, bukan lucunya ya, herannya kenapa sepatu segala macam kok bisa pas gitu Bisa, loh. ukurannya sama. 3536 ya Bunda. Nanti banyak yang ngasih. Gak apa-apa. Terus dengan orang tua di kampung. Iya. Sekarang tinggal ibu ya. Iya. Gimana nih komunikasi dengan Bunda Ayu terhadap karena Selfie sekarang kan punya ibu di Jakarta. Iya. Bagus aja, baik aja. Alhamdulillah. Tante-tantenya juga titip. Kemarin juga Bunda saya. juga datang di Ke- acara pindah rumah Cepi gitu, ketemu Alhamdulillah. tante. Sempat Ya. waktu pas awal-awal ya Bunda sempat video call sama mama gitu. Jadi ya udah kita ngalir aja gitu. Ya udah, ya namanya anak Ngalir perempuan kan aja. harus dijaga. Iya, Ya bukannya dijaga seperti apa gitu, tidak ya, dikasih kepercayaan tapi ditarik ulur. Tetap tarik ulur. Ayo di mana? Tiap hari gitu. Di mana? Kayaknya harus pasang benang gitu di Iya. Kalau benangnya putus, bahaya nih. Tapi maaf Selfie, ada gak pernah aduh Bunda nih ya Cerewet. ya karena jangankan ke orang lain, ke orang tua sendiri kadang-kadang begitu. Selfie pernah punya jujur, jangan Iya, bohong. kalau yang namanya anak, Heeh. kalau aku kan gini, aku kalau direwelin nggak apa-apa, tapi jangan sering banget. Iya. Istilahnya jangan sering-seringnya hal itu mulu. Kalau sering misalkan, ayo dong gini dong, ayo dong gitu dong. Nah itu aku bisa, ya wajar lah aku dibawelin. Tapi kalau misalkan, ayo dong ini, ayo ini lagi gitu-gitu. Kadang dong, bingung, kan? enggak. Kadang bingung sendiri. Gimana ekspresinya? Lo nggak bawel gitu kan? Enggak. Jadi memang Selfie sebagai anak lah. Jadi saya sama siapapun itu. Saya seolah-olah berkaca bahwa Ah. saya juga tidak suka terlalu didikte. Iya, Saya dikasih kebebasan, yaitu tadi ditarik ulur. Mami saya juga mendidik saya luar biasa. Luar biasa gitu loh. seperti itu gitu Saya ya. walaupun anak satu tapi dididik dengan mandiri, dengan keras, tapi dengan disayang, tapi caranya berbeda itu. Sekarang saya bisa terapkan ke Selfie, tapi jadi yang dia nggak suka juga saya tahu, nggak suka di ini, nggak mau didikte, cuman ya kasih masukan aja. Kalau umpamanya di antara keduanya sibuk nih, yang duluan ngontek siapa? Sama. Kadang-kadang sehati, kadang-kadang Bunda. Bunda baru mau tanya kamu di mana nak gitu. Kadang kalau 2 hari aja nggak komunikasi kok kayak lama banget gitu ya. Bunda apa kabar? Sehat kan? Jadi kadang-kadang kan jauh dia show ke luar kota. Iya. Saya juga signal kurang bagus, jadi kadang-kadang susah sinyal, tapi alhamdulillah lah, komunikasi kita lancar. Kadang Bunda di mana nak gitu. Di sini Bu. Udah makan. Di kolong Bu. Yang bakal nanya
apa? Yang bawah nanya apa? Makan ya. Jangan lupa minum vitamin ya. Itu for life-nya diminum dong. For Life-nya kan punya dia ya. For Life-nya punya dia kan? Dikasih for Oh, life. bukannya kakakku di For Life itu. Iya kan? Jadi paling itu paling enggak adalah makan walaupun sedikit, walaupun 2 suap. Iya betul. Pas kalau lagi deket sih kayak tadi makan sedikit biar 2 suap. Suka disuapin gitu ya? Suka. Wih. Aku bangga banget nih ketemu karena nggak mau makan, apalagi kalau udah kumpul sama teman-teman, terus teman-temannya pada makan dia Aku cuma kalau liatin. seneng karena kan aku seneng kumpul tuh sama temen. Iya. Nggak bisa makan aku. Nggak bisa makan jadi Nggak jajan. bisa. Saya juga gitu. Jadi saya kalau udah ada tamu banyak di rumah saya nggak makan. Kalau rame banget Ya, jadi Sepi harus ya paling nggak 1-2 suap harus ada makanan masuk. Iya. Jadi ini kesimpulannya bahwa Allah mempertemukan kalian berdua ini memang mungkin ya tanpa rekayasa yang neko-neko gitu ya. Karena Lancar dan saya juga karirnya alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah. Karena doa-doa dari penggemar. Betul. Aku bangga banget. Dan banyak banget yang pengen berkolaborasi dengan dia. Ya. Aku ngeliat Rere kemarin berkolaborasi. Kapan tuh naiknya tuh? Besok. Dia ini anaknya nggak tegaan. Jadi siapa yang mau ajak kolaborasi, ayo gitu lah. Terus ada juga si siapa sama Onci ya? Onci Enda. Iya, Onci Enda. Wah, gila. Itu apa? Pop apa? Pop ya? Pop tapi dibikin dangdut karena memang 3D-nya label Sapi. Iya, satu label ya. Dia mintanya, ayo munculin dangdut. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love.